Indonesia sekarang di mata dunia. Nih, lihat videonya. Tiba-tiba nama Indonesia mengguncang dunia. Media-media top Eropa berebut memberitakan satu hal yang selama ini tak pernah mereka sangka, bahwa Indonesia kini diakui sebagai negara paling pemberani di dunia. Keberanian yang bukan hanya kata-kata, tapi sudah dibuktikan di tanah Arab, di hadapan polisi, di hadapan sistem, di hadapan dunia. Bahkan para pengamat Eropa sampai menyebut bangsa ini tak bisa ditekan, tak bisa ditaklukkan. Inilah bangsa pemilik nyali nomor 1 di muka bumi, di dunia. Indonesia, negara yang dulu mungkin sering diremehkan, kini berdiri tegak di mata dunia. Bukan karena teknologi, bukan karena senjata, tapi karena satu hal, nyali. Ya, keberanian bangsa Indonesia kini tengah disorot oleh media-media besar Eropa. Mulai dari The Guardian, Le Monde, Marca, sampai Sky Sports Europe, semuanya mengangkat headline yang sama. Indonesia, the fearless nation. Bangsa Asia Tenggara ini buktikan arti sebenarnya dari keberanian. Semua bermula dari satu peristiwa yang viral di tanah Arab. Peristiwa yang membuat aparat keamanan Arab Saudi kelimpungan dan membuat dunia bertanya-tanya, siapa sebenarnya orang Indonesia ini? Kejadian yang mengguncang tanah Arab. Hari itu di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, ribuan supporter timnas Indonesia datang dengan satu tujuan, menyuarakan semangat merah putih, mendukung Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun yang mereka temukan bukan sambutan hangat, melainkan diskriminasi dan perlakuan tak pantas. Gate stadion ditutup, akses dibatasi, bahkan polisi Arab Saudi menahan massa pendukung Indonesia. Mereka dipaksa berpindah dari satu pintu ke pintu lain, tanpa kejelasan, tanpa alasan yang masuk akal. Waktu terus berjalan, dan hanya tersisa 5 menit sebelum kick-off. Tapi ribuan supporter Indonesia masih tertahan di luar stadion. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi. Supporter Indonesia, yang sejak awal dikenal sopan, tertib, dan ramah, mendadak berubah menjadi badai besar yang tak bisa dihentikan. Mereka menolak dihinakan. Mereka menolak dianggap remeh. Barikade kepolisian Arab yang tebal pun dijebol. Suara teriakan "Merdeka! Merdeka!" menggema di luar stadion. Dalam hitungan menit, ribuan supporter Indonesia menerobos masuk ke area stadion, membuat polisi Arab Saudi kalang kabut, berlarian tak tentu arah. Kepolisian Arab Saudi kalah nyali. Media-media Timur Tengah langsung geger. Tayangan video dari berbagai sudut memperlihatkan aparat keamanan Arab Saudi tak berdaya menghadapi amukan moral dari supporter Indonesia. Kepala kepolisian Arab Saudi bahkan akhirnya mengakui secara terbuka, jangan pernah mengusik nyali orang Indonesia. Mereka sangat berani, bahkan di negara kami, personel kami kewalahan. Mereka kalah bukan karena senjata, tapi karena mental dan tekad orang Indonesia. Pernyataan itu menjadi headline di berbagai media Arab dan langsung diterjemahkan oleh media Eropa. Dari sanalah lahir narasi baru tentang Indonesia, bahwa bangsa ini tak bisa ditekan, tak bisa dipermainkan. Media Eropa berlaporan khusus tentang kejadian ini. The Guardian menulis panjang lebar. Ketika bangsa lain takut melawan otoritas asing, Indonesia menunjukkan bahwa keberanian sejati bukan soal kekuatan fisik, melainkan keberanian mempertahankan martabat. Sementara Bild Jerman menyebut, mereka datang sebagai supporter, tapi bertindak layaknya pasukan elit. Dan Marca Spanyol bahkan menulis judul besar di laman olahraganya, Indonesia, negara dengan mental baja dan nyali tak terbatas. Video aksi supporter Indonesia di tanah Arab menjadi viral di Eropa. Di TikTok, klip berdurasi 15 detik yang menampilkan momen penembusan barikade sudah ditonton lebih dari 120 juta kali hanya dalam 2 hari. Nah, bener kan? Indonesia sekarang mendunia.